Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu rumahnya Allah. Dengan niatan yang baik, dengan tujuan yang baik, di sini kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kecintaan kita kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengannya ayo kita sama-sama memohon kepada Allah dengan hadirnya kita di sini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau, kita minta kepada Allah agar kelak di akhirat lisan kita yang malam ini basah dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dibasahkan oleh Allah dengan telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita ini di sini memuliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad. Hakikatnya itu Nabi Muhammad tidak butuh sama kita, tidak butuh kepada pemuliaan kita kepada beliau, tidak butuh pengagungan kita kepada beliau. Akan tetapi ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, hakikat sesungguhnya yang menjadi mulia itu kita. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, yang semakin mulia kita yang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, ma mahdahtu Muhammadin bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku ini memuliakan, memuji Nabi Muhammad dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi mulia, menjadi terpuji karena syairku ini aku pergunakan untuk memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mulia, maka wajib kita ini memuliakan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu. Ada satu cerita. Saya di sini sebagai pembuka. Jadi saya tidak ada diharuskan ini sebenarnya ceramah, tidak ada karena permintaan dari Habib Ahmad, jadi saya maju duluan. Ada satu cerita kisah yang perlu untuk kita teladani. Ada dulu itu namanya Bishr bin Harits. Bishr bin Harits ini seorang preman, tukang mabuk, tukang judi, tukang segalanya, pokok ahli maksiat. Suatu ketika dia akan melakukan kegiatannya sehari-hari, yaitu bermaksiat kepada Allah, di tengah jalan Allah menentukan Bishr ini menemukan potongan Al-Quran. Menemukan potongan Al-Quran. Ini orang tidak baik, ahli maksiat. Tapi tingkah lakunya ahli maksiat, hatinya bukan ahli maksiat. Begitu ngelihat ini kok ada potongan kertas, diambil. Ya Allah, ini kan potongan Al-Quran. Dimuliakan Bapak Ibu. Potongan Al-Quran ini yang ada di tengah jalan dimuliakan sama Bishr Al-Hafi ini. Diambil, dibersihkan, ditaruh di kopiahnya. Akhirnya dia ngerogoh sakunya, dilihat ada beberapa uang yang dia akan pergunakan yang tadinya dia niat untuk maksiat kepada Allah. Tidak jadi. Justru dia belikan minyak wangi. Dibelikan minyak wangi, lalu minyak wangi ini tadi dioleskan kepada potongan Al-Quran ini tadi. Setelah itu ditaruh lagi, dia berangkat kepada kegiatannya sehari-hari lagi, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya di satu desa itu ada satu orang soleh Bapak Ibu. Ada satu orang soleh
Dimimpi ada suara dari langit, bahwasanya suara itu mengatakan, wahai fulan, wahai orang soleh, sampaikan kepada Bishr bin Harits, sebagaimana dia telah memuliakanku, akan aku muliakan dia di dunia sampai kelak di akhirat. Sebagaimana dia telah mengharumkan apa-apa yang berkaitan denganku, maka aku akan mengharumkan namanya sampai yaumil kiamah. Bangun ini orang soleh ini. Namanya ini orang ahli maksiat, katanya orang soleh. Tidak mungkin ini Bishr, mungkin ini hanya mimpi. Coba mimpinya Bishr ini masuk neraka, percaya ini orang soleh, ahli maksiat nih. Tapi kenyataannya enggak. Mimpi lagi sampai 3 kali. Akhirnya orang soleh ini mengatakan gini, oh ini bukan mimpi biasa ini isyarat. Akhirnya dia bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat malam. Dicari ini Bishr Al-Hafi. Dicari, tanya, ketemu. Di mana? Ada Bishr. Ada di mana? Biasa Pak Yai, di tempat maksiat. Didatangi ke tempat maksiat itu, Bishr lagi mabuk, lagi main, lagi maksiat. Dipanggil ini sama kiai ini satu orang, wahai fulan, sampaikan kepada Bishr itu bahwasanya aku ada kepentingan dengan dia. Orang dulu ibu, orang dulu ini walaupun ahli maksiat, kalau ke ulama sami'na wa ata'na. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang dulu kepada ulama, walaupun dia dikatakan sampah masyarakat, dikatakan orang yang bejat, tapi ketika menghadap ulama penuh dengan pemuliaan. Ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Makanya sampean ojo gelem beda ambek wong biyen ambek saiki. Ojo gelem beda, melok wong biyen ae wis. Selamat insyaallah nggih. Akhirnya disampaikan sama temennya Bishr ini, wahai Bishr, kamu digoleki Pak Yai. Kaget Bishr. Loh, ada apa Pak Yai nyari saya? Apa saya punya salah? Karena Bishr ini tidak pernah berurusan dengan ulama, tidak pernah mendekat, tidak pernah ada datang ke pengajian, tidak pernah. Tapi cinta takdim kepada ulama. Akhirnya keluar Bishr dengan penuh tanda tanya. Ketemu, ditanya sama Bishr, Pak Yai nyari saya. Iya. Ada apa Pak Yai? Apa salah saya? Enggak Bishr. Saya ini mimpi. Mimpi ini 3 kali. Mimpi apa Pak Yai? Saya mendengar suara dari langit mengatakan bahwasanya sampaikan kepada Bishr sebagaimana Bishr telah memuliakan, maka aku akan memuliakan dia. Sebagaimana dia telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namanya sampai yaumil kiamah. Allah kalau sudah ngasih hidayah tidak nanggung-nanggung Pak. Ini Bishr ini langsung gemeter, langsung lemes, kakinya langsung deprok. Tidak bisa berdiri. Karena Bishr tahu apa yang dimaksud tahu. Temennya bingung, satu tempat bingung. Ditanyakan sama Bishr ini, Bishr kenapa kamu ini? Ada apa kok mau lemes jatuh ini? Mabuk tahu enggak? Apa kata Bishr? Dengarkan wahai kawan-kawanku, malam ini terakhir kali kamu ketemu aku di tempat seperti ini. Dan sampai sekarang sampean kalau baca-baca kitab tasawuf, kitab-kitab besar itu bukan Bishr lagi, tapi Sayyidina Bishr Al-Hafi. Sampean tahu Pak, kenapa dijuluki Al-Hafi? Al-Hafi ini artinya nyeker, ndak gelem gawe sandal. Sampai masyarakat sekitar itu Bishr ini sampai ditokohkan jadi ulama besar. Sampai sekarang orang kalau manggil bukan Bishr lagi, ahli maksiat. Karena memuliakan Allah, diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya sampai kita pun sampai detik ini kita manggilnya apa? Dengan Sayyidina Bishr Al-Hafi. Ditanya sama masyarakat, wahai Bishr, kenapa kamu tidak mau pakai sandal sampai kamu ini dapat julukan tukang nyeker? Kamu beli 10.000, 15.000 sandal jepit, hilang ini. Kamu dapat julukan nyeker ini.
Apa kata Bisik? Aku malu jalan di atasnya Allah dengan memakai sandal, tidak pantas katanya. Ini Bisik Al-Hafi. Kalau seorang ahli maksiat Bapak Ibu, seorang ahli maksiat memuliakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, dengan mudah Allah mengangkat derajatnya. Bukan hanya saat itu, tapi sampai yaumil kiamah. Lalu apa tidak mungkin ketika seorang yang mulia, tapi dia tidak ada adab kepada yang maha mulia, tidak ada adab kepada manusia yang termulia yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah akan dengan mudah menjadikan orang itu hina. Ayo, dengan kita hadirnya ke tempat majelis seperti ini, majelis ini barang yang mahal. Majelis ini bukan barang yang remeh. Sampean kalau tanya sama Nabi Muhammad, sampean kalau datang ke majelis, ke pengajian, ditanya sama tetangganya, Pak, sampean mau kemana? Mas, sampean mau kemana? Mbak, sampean mau kemana? Kate nang pengajian. Kalau yang lebih jago lagi, kate nang di delok pengajian. Tapi kalau kita tanya kepada Nabi Muhammad, beda jawabannya, Pak. Nabi Muhammad kalau ditanya waktu mau pengajian mau kemana? Mau ke tamanan surga. Jadi pengajian niki tamanan surga Bapak Ibu. Tidak main-main. Lah yang perlu kita pahami yang namanya kebunan, tamanan, di dalamnya pasti banyak buah-buahan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, idza marartum biriyadil jannah fakta'u. Nabi mengatakan pada sahabat-sahabatnya, apabila kamu melintasi kebunan surga, mampirlah, singgahlah kamu, masuklah ke dalamnya. Nah, orang kalau pandai ketika diminta untuk masuk ke dalam kebunan yang banyak buah-buahan, dia pasti akan mengambil buah itu, nyicipi buah itu. Lalu ingat kepada orang-orang yang dicintai, dibawa pulang, diberikan kepada orang yang dicintai, baik keluarga, teman, tetangga, untuk sama-sama dinikmati. Kalau sampean masuk ke kebunan semangka, saya punya kebun semangka, monggo Bapak Ibu masuk, nikmati ini kebun semangka, ambil sepuasnya. Sampean keluar plekak, sampean keluar masih haus, ini keliru besar. Makanya ayo jadikan guru kita Habib Ahmad ini sebentar lagi akan memberikan ilmu-ilmu. Bukan tausiah sembarangan, ilmu. Ayo kita ambil ilmunya, kita bawa pulang, kita sampaikan kepada saudara-saudara yang kita cintai, tetangga, keluarga, teman semua, dan kita praktekkan. Supaya sampean keluar dari kebunan ilmu ini, pulang bawa buah ilmu, keluar tidak haus lagi. Paham nggih? Ayo kita sebentar lagi akan mendengar tausiah daripada Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Al-Hamid. Kita sungguh-sungguh, dan perlu diketahui apa-apa yang keluar dari lisan beliau bukan keluar dari lisan beliau, tapi keluar daripada ulama-ulama salafus soleh, keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan, kita buka hati kita tampung ke dalam hati kita, luaskan hati kita. Jangan disempitkan hati kita. Kita bawa pulang ilmunya. Insya Allah barokah. Kita praktekkan, kita bawa pulang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.